ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu fasayati alaikum zamanun. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua. Bersedekahlah kalian semuanya. Famaka seakan ya'ti datang alaikum kepada kalian semuanya. Alaikum kepada kalian semuanya. Zamanun, suatu masa. Zamanun, suatu masa. Yamshi, yang berjalan. Yamshi, berjalan. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Bi sodakotihi, bi dengan sodakotihi, sedekahnya. Fayaqulu, famaka yaqulu, berkata siapa laki-laki tadi? Alladhi, yang ya'ti, datang, lahu, kepadanya, biha, dengan sedekah, biha, dengan membawa sedekah. Lau jikta, lau, seandainya, jikta, engkau datang, jikta, engkau datang, biha, dengan sedekah, biha, dengan sedekah. Bil amsi, kemarin, bil amsi, kemarin. La qabiltu, la sungguh, la pendek. La sungguh, qabiltu, aku menerima. Qabiltu, aku menerima. Ha, dengan sedekah. Ha, sedekah. Fa amma, fa maka amma, adapun al-an, sekarang. Al-an, sekarang. La hajata, la, tidak ada. Hajata, hajat itu apa? Hajat, butuh, perlu. Sekarang saya nggak perlu. Li, untukku. Fiha, di dalam sedekah itu. Fala yajidu, famaka, la, tidak yajidu, mendapatkan atau menemukan. Man, seseorang. Yakbalu, yang menerima. Ha, kepada sedekah. Rawa, meriwayatkan dua hadis asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim, an Harisah bin Wahab, dari Harisah bin Wahab. Jadi hadis ini, anak-anakku, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita disuruh apa? Paham kandungan hadis ini? Bahwa Rasul memerintahkan apa? Tasaddaqu fasayati alaikum zamanun yamshi ar-rajul bisadaqati. Penjelasannya, sedekahlah karena suatu saat nanti ada orang yang membawa sedekahnya, tapi tidak satu pun orang mau menerimanya. Karena saat itu orang-orang semuanya sudah makmur dengan rezekinya. Jadi mencari ke sana kemari untuk bersedekah, nggak ada satupun yang mau menerima. Jadi ketika saat Hisham mau sedekah ke Miftah, Miftah bilang, mohon maaf, saya nggak perlu lagi. Coba kalau kemarin Bang Hisham sedekah kepada saya bisa terima. Tapi saya sekarang sudah makmur, sudah. Nah, Miftah juga gitu, mau nyari orang yang mau menerima sedekah, nggak ada. Semuanya nggak ada yang mau menerima sedekah itu. Allahu Akbar. Kapan itu?
nanti setelah mendekati hari kiamat, di mana seluruh umat akan dibuat makmur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang kekurangan. Maka anak-anakku, ini peluang terbaik buat kita untuk menyampaikan kepada ayah ibu kita, mumpung masih kita bisa bersedekah dan ada yang mau menerima sedekah. Karena pada saatnya nanti, Abi ulang pesan Rasulullah ini, ada orang yang bersedekah tapi tidak ada satupun yang menerima sedekah itu. Itu masih di dunia. Apalagi di akhirat, nggak akan berlaku lagi uang itu. Surat Al-Baqarah ayat 254. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul. Hai orang-orang beriman, infakkan, sedekahlah kalian min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang di mana suatu hari yang sedekah itu enggak berlaku lagi. Dan Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini betapa kita diberikan kesempatan ya untuk bisa berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, agar sedekah itu benar-benar manfaat. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Karena apa? Sedekah itu kembalinya kepada kita. Karena setiap sedekah yang kita keluarkan itu menjadi tabungan kita, aset kita, simpanan kita. Kalau kita nggak sedekah, ya sudah, nggak punya apa-apa. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita simpan di bank, mungkin kalau kita meninggal boleh jadi rebutan. Contoh Hisham punya tabungan BCA, BRI, BNI, Mandiri. Begitu Hisham meninggal, siapa yang menikmati? Siapa kira-kira? Istrinya masih muda, gelis lagi, ya kan? Cantik lagi. Akhirnya istrinya nikahlah sama Irwan. Irwan langsung naik Fajirus Sports. Uangnya yang begitu banyak yang sudah ditinggalkan Bang Hisham almarhum menjadi milik suami barunya Hisham. Karena apa? Nggak sempat dia bersedekah, nggak sempat dia nabung untuk dirinya. Ini pelajaran buat kita anak-anakku, karena kalian akan berkiprah di masyarakat, akan bersosialisasi dengan umat. Ini salah satu kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan adalah senantiasa menebarkan sedekah. Dan Nabi ingatkan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi amalan kalian semua. Tidak ada lagi hari yang berlalu kecuali kita sudah awali dengan sedekah. Kalau kita di pesantren seperti ini belum bisa sedekah dengan materi, sedekah terbaik adalah dengan ilmu, mengajarkan adik-adik kita. Itu yang terbaik. Pagi itu kita awali menyimak. Apalagi ada di antara teman-teman kita yang belum bisa membaca, itu sedekah terbaik adalah sedekah ilmu. Kalau belum bisa materi, sampai Allah Rasul ancam, mangkatama ilman, barang siapa menyembunyikan ilmu, dia tahu, dia bisa, dia mampu, tapi tidak mau mengajar kecuali dibayar. Berarti menyembunyikan itu. Al-jamallah bil jamin minan nar. Maka di akhirat dia akan, mulutnya akan disumpal dengan besi yang dipanaskan dari api neraka. Bagi siapa? Orang yang punya ilmu tapi gak mau mengajar. Nah, alhamdulillah ini peluang
kita untuk mendapatkan karunia rahmat Allah, ridha Allah. Karena yang terbaik siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kita dijadikan hamba terbaik oleh Allah. Siapa? Mereka yang belajar lalu mengajarkan. Baik, paham hadis ini ya? Jadi, apa pesan Rasulullah? Sedekahlah, infaklah. Sebelum sedekah infak itu tidak ada yang menerimanya. Dia ngomong, mohon maaf saya gak bisa terima, saya pun mau sedekah, gak ada yang terima lagi. Ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, berikanlah makanan, bagikanlah at-ta'am makanan, wa taqra'u, dan ucapkanlah assalam ala, kepada man seseorang, arafta, yang kamu kenal, wa, dan man seseorang, lam, yang tidak ta'rif, engkau kenal. Rawa, meriwayatkan dua hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, an Abdullah ibni Umar. Amr ya. Ini kalau ada tulisannya wawu. Kalau tanpa wawu Umar. Tapi kalau ada wawu seperti ini, Ibnu Amr. Baik, pesan Rasul kedua kepada kita semuanya, berbagilah dengan makanan yang kau miliki dengan tetangga, sahabat kita, ataupun sekalipun dengan binatang yang mungkin kita pas waktu makan tiba-tiba ada semut datang. Pernah nggak pas kita makan ada semut datang? Ada? Maka ambilkan sedikit aja roti itu, berikan. Boleh jadi itu memang rezeki yang Allah siapkan untuk semut melalui tangan kita. Karena yang menggerakkan semut datang siapa? Kemudian yang memberikan makanan kepada kita siapa? Jadi sudah disiapkan. Rezekinya hambanya, makhluknya itu yang di langit, yang di bumi, di daratan, di lautan itu disiapkan oleh Allah. Pisahnya lewat hamba-hambanya. Atau pas kita makan tiba-tiba ada yang sering apa? Pas kita makan tiba-tiba ada makhluk apa yang sering? Kucing. Ya. Tapi jangan di tempat itu kita ngasih makan, agak jauh. Karena nggak sedikit begitu kasih makan, di situ dia. Atau pipis di situ. Cari tempat yang agak jauh makanannya supaya tidak menyatu dengan tempat makan kita. Ya, kepala lele, kepala emas, Mas Hisam, Mas Irwan, Mas Zainuddin, kepala emas. Kemudian yang kedua apa? Wa taqra'us salam, tebarkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita. Usahakan ini, amalkan, hidupkan sunnah Rasul ini. Jadi ketemu di jalan siapapun, jangan tegur sapa dengan bahasa kita, tapi awali pembicaraan itu dengan salam. Apalagi yang sudah kenal. Noval ketemu siapa? Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Baru
Mau kemana? Dari mana? Beli apa? Nitip ya. Ketemu lagi di jalan. Assalamualaikum. Padahal nggak kenal. Kadang kita malu, segan kalau nggak kenal. Yang kita kenal, apalagi gengsi. Niatkan semua untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Ketika nanti anak-anak coba, mudah-mudahan dapat kesempatan umroh atau haji, coba lihat suasana di Mekah, di Madinah. Begitu kita masuk lift, ketemu orang, assalamualaikum, keluar dari lift, ketemu lagi, assalamualaikum, ketemu lagi orang di jalan. Nggak pernah saling mengenal mereka, tapi mereka bisa mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah, selalu menebarkan salam. Dan ini orang Indonesia kadang malu untuk melakukan, menghidupkan amalan ini. Ya, ini adalah pesan Rasulullah kepada kita. Afsus salam. Kemudian tut'imut ta'am wal qiyam wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah dalam hadis yang lain, tebarkan salam, berikan makan, bangunlah tengah malam saat manusia terlelap tidur, yaitu tahajud, maka tadkhulul jannata bisalam, maka lu akan masuk surga dengan selamat. Itu kunci sukses, kunci untuk meraih kemuliaan. Kenapa? Tut'imut ta'am itu menandakan betapa kita diajarkan Rasulullah agar bersifat dermawan. Karena itu nggak bisa tiba-tiba jadi dermawan tanpa ada latihan mulai dari sekarang. Latihannya gimana? Kita dikirimin bapak ibu kita, walaupun sedikit tetap berbagi. Dengan minimal satu kamar dengan kita. Jangan sampai kita dikirimin ayah kita makan di sana pojok sendirian, di taman nyari, yang kira-kira gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Itu bakhil udah latihannya. Dia tidak ingin apa yang dinikmati orang ikut nimbrung makan sama kita. Nih ciri-ciri pelit. Ya, tapi temannya juga harus jangan punya sifat tomat. Apa tomat itu? Mengharapkan pemberian orang, nggak pernah ngasih tapi dia mengharap terus. Ini pasti kiriman ini. Wah, nanti saya pasti dikasih. Pasti dikasih ini. Itu tomat. Kalau bisa jangan jadi tomat itu, tapi berusaha untuk memberikan. Wah, saya dapat kiriman dari bapak, dari ibu, bagi. Ya, nggak boleh tomat mengharapkan pemberian orang lain, sementara dia nggak pernah ngasih. Kemudian ketika memang teman kita hanya sekedarnya dapat misalnya kiriman bakso 1 mangkok, kita tawarin 5 orang lagi 1 kamar. Ya, kita harus tahu diri. Kira-kira 1 mangkok itu kan kalau dimakan 5 orang kenyang nggak dia? Coba kemudian ditawari langsung, itu mungkin menawarkan karena ingin dosa basi. Begitu ditawarin, yang punya belum makan 1 biji bakso pun udah habis oleh temannya. Nah, dosa basi itu perlu, tapi yang ditawari jangan rakus. Baru yang nawarin baru ngambil sendok ke dapur, udah habis semangkok. Nah, ucapkan terima kasih mas, terima kasih kang, terima kasih dek, insya Allah, ayo silakan dimakan aja. Yang lihat juga kondisi, apakah kira-kira dia nawari bener atau tidak. Ini harus peka. Ya, apalagi belum ditawari sudah deket duluan. Wah, ini IN ini kiriman ini, ngintip lagi di jendelanya. Pasti dibagi, deketin aja, ngeliatin aja.
Itu nggak boleh, tomak namanya. Ya, tapi kita juga tidak diperkenankan untuk punya sifat bakhil. Selalu harus berbagi supaya menjadi tarbiyah, pembelajaran di masa yang akan datang nanti di masyarakat. Kita sudah biasa berbagi itu, nggak iman-iman, nggak sayang-sayang, karena apa, semua milik Allah, punya Allah, kita diamanahkan aja, dititipkan. Baik, wa man lam ta'rif, wa dan man lam yang tidak ta'rif engkau kenal, atau kita mengucapkan salam karena salam itu adalah doa. Apa artinya? Semoga keselamatan untuk wahai saudaraku. Selamat, semoga rahmat, keberkahan selalu menyertaimu. Itu kan luar biasa, kita didoakan ya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.